Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Aba Zahra, Abul Qasim, Sayyidal Mursalin, Sayyidal Wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asqal Asliya. Semua Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asqal Asliya. Assalamu alaikum Asqal Asliya. Assalamu alaikum Asqal Asliya. Assalamu alaikum Birabbis sama. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Sayyidul Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asliya. Raqqat aynaya sawqan ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدايا قلب ورقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره يتعلق يبكي يسعى خلقه فأتاه الوحي فأصرخ اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله يا رسول الله. Sallu ala Muhammad. Yang saya hormati, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Khusus Kang Ustadz Sultan, Kang Zai, dan Kang Agus, semua yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah yang hadir ke sini adalah pilihan dan terpilih. Semoga kita semua berkumpul di dunia dengan waliullah, dan insya Allah kita berkumpul di akhirat dengan waliullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di waktu yang singkat ini saya bukan berceramah, mari kita angkat tangannya semuanya. Dan pasti kalau ibu apa ini namanya kelingking sama jari tengah dikebawahkan semua, pasti semua akan mengatakan metal. Apa Pak? Metal. Semuanya apa tadi? Metal. Ayo semua. Metal. Gondrong metal. Pokoknya yang bertato metal. Sekarang harus santri yang metal. Amin. 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 Pulang dari sini insya Allah tidak berpikir jelek untuk gondrongnya, tidak berpikir jelek untuk tatonya. Amin. Ini lihat di sini ada kelingking. Ada apa Pak? Yuk kita bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kelingking itu kecil Pak, tapi bermakna.
Kalau bapak, ibu mungkin gatal telinga, pasti pakai apa? Betul? Betul. Hidungnya gatal pakai apa? Mungkin nggak pakai ibu jari, Pak? Nggak. Maka syahadatain itu mohon maaf tidak akan ada bangunan ini. Kalau Kang Jai mengatakan tidak akan ada payung apa? Tarub agung. Kalau tidak ada pondasi. Maka Tuan Syekh Muhammad Sofiuddin Sultan Matangaji, termasuk Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, bahkan waliullah yang ada di makbarah majelis ini pun pertama mengedepankan syahadatain. Pertama mengedepankan raditu billahi robba. Bapak ibu semua ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita semua. Ridho. Lagi ridho. Ingin kita diakui bahwa kita sebagai hamba. Ingin kita diselamatkan oleh Allah. Pertanyaannya, kita siap menyelamatkan agama Allah? Siap. Insya Allah. Sedikit ya Pak Ustaz. Sedikit ya, nggak perlu banyak-banyak ya Ustaz. Kelingking. Yang kedua, ada tadi apa ini namanya? Telunjuk. Telunjuk. Biasa kalau telunjuk Bapak dan Ibu pasti melihat perintah, betul? Masa Betul. telunjuk ini, kamu sholat yang nggak etis Pak. Kalau pakai kelingking, betul nggak? Hei, kamu yang benar, pantas nggak Pak? Nggak pantas. Ternyata harus pakai apa Pak? Lihat pimpinan kalau sudah bicara ke bawahan. Lihat para ustadz, para kiai kalau bicara ke bawahan. Makanya MUI Majelis Ulama Pusat mengatakan kalau kita berdakwah jangan pakai tangan satu, harus pakai tangan 5. Kalau tangan satu, 4-nya balik ke kita Pak. Maka satunya ke orang lain, maka tidak sopan. Maka telunjuk ini adalah aturan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sultan tadi. Islam, al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam agama yang tertinggi, agama yang maha tertinggi. Walaupun agama begitu banyak di Indonesia ini, terkhusus ada 6 dan 63 aliran se-Indonesia. Mohon maaf, mohon izin, kita bangga ada di Islam. Karena Islam agama kepasrahan. Islam adalah agama yang ridho. Islam agama yang tidak dipaksa. Ibu dan bapak datang ke sini, mohon maaf, pulang dari sini bawa uang nggak Pak? Pulang dari sini bawa jaburan nggak Pak? Pulang dari sini bawa baju nggak Pak? Pulang dari sini mungkin bawa bapak semua bawa mutiara nggak? Enggak Pak. Betul-betul kita datang ke sini panggilan Allah. Walaupun saya telat tapi yang penting datang. Kang Jai telat yang penting apa? Insya Allah telat. Kang Jai telat saya Pak. Baik, ini motivasi. Kenapa tadi Kang Sultan, Kang Jai mengatakan begitu? Karena sesuai dengan panggilan Allah, sesuai dengan baginda Rasul. Muru bil ma'ruf wanhau anil munkar qabla an tad'u fala yustajabalah. Jangan harap Bapak dan Ibu termasuk saya pribadi doa diijabah oleh Allah kalau kita tidak pernah mengajak. Inilah Kang Sultan bukan merasa pinter, Kang Jai bukan pinter, saya bukan pinter dan ngerti, bukan Pak. Tetapi inilah salah satu syarat doa kita diijabah tadi di makbarah. Inilah bentuknya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi yang suka ngatur itu Islam. Ridho diatur Islam Pak. Ridho diperintah sholat Islam. Ridho diperintah zakat Islam. Ridho kita harus berangkat ke tanah suci. Mau berangkat ke tanah suci. Sudah ada niat. Kebun punya. Siap dijual. Baik, kalau Bapak dan Ibu pulang dari sini 1 minggu ke depan punya uang 40 juta. Ridho kalau didaftarkan untuk umroh. Ridho kalau didaftarkan untuk haji. Baik, nanti 1 minggu dapat 40 juta. Beli mobil dulu atau daftar dulu? Daftar. Pantesan Allah tidak pernah menakdirkan. Kembali ke kita lagi Pak. Maka al-yakin kulluhu al-iman Kang Agus. Tahun 97 saya keluar dari Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, yang diamanatkan oleh pendiri Abah Ruhiyat anallah yanfa'una min barakatihim. Lalu ke bawahnya Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat anallah yanfa'una min barakatihim. Kalau beliau pejuang NU itu udah benar-benar. Kalau kita kadang-kadang cari hidup di NU. Kalau beliau menghidupkan NU, saya malu Pak ada hidup di NU sebenarnya Pak. Kalau beliau-beliau itu menghidupkan NU, kalau kita kadang-kadang mencari hidup di NU. Saya nih orang NU nih, kan gitu. Boleh nggak saya kerja di Pemda Cirebon? Bawa nama NU Pak. Betul. Kadang-kadang kita hanya mencari hidup.
Tapi kita belum bisa menghidupkan. Beliau mengamanatkan kepada saya sebelum saya mukim. Kembali ke Garut, kembali ke Kuningan, kembali ke Cirebon. Apa yang diamanatkan oleh beliau? Hanya 3 yang diamanatkan dari aturan Islam tadi. Apa? Sifatu quwwatun nafsi bil iman. Kita punya hati, kita punya jiwa. Kalau kita tidak punya iman, mohon maaf. Datang ke sini Pak, itu perang dulu Pak. Betul nggak? Perang, berangkat, jangan berangkat, berangkat, jangan. Mungkin ngitung apa Pak? Bisa berangkat, teman saya nggak berangkat, betul nggak? Ada mau berangkat, bensin nggak ada, betul. Perang itu Pak. Maka kata Bapak pernah menyampaikan, kamu akan berdakwah nanti seperti itu. Mungkin di sini enak, lampu, ada HP dan segala macam. Saya pernah ceramah ke satu tempat Losari, ujung banget Pak. Mobil kendaraan saya di sini taruh, jalan kaki sekitar 2 kilo, lalu berangkat lagi pakai motor trail, lalu masuk ke kali Pak. Sampai segini Pak ke kali. Sampai saya nangis, ya Allah, apakah ini sebanding dengan dakwah Rasulullah? Saya ini belum apa-apanya. Sampailah di penghujung terakhir kali tersebut, saya diberi baju oleh siapa? Oleh panitia. Nih baju Ustadz ganti karena basah. Setelah itu apa yang menjadi tangisan saya? Datanglah ribuan lampu obor. Tahu obor Pak? Allahu Akbar. Saya manusia kecil Pak, manusia yang tidak berguna dan laif. Tapi begitu disambut dengan ribuan, Tada'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Muncul dalam ingatan saya, ya Allah, kalaulah saya jadi bupati, jadi presiden, belum tentu seperti ini. Saya tidak punya apa-apa dari hasil perjuangan yang luar biasa. Maka keluarlah air mata kebahagiaan. Lalu naiklah panggung. Begitu enak Kang Jai ceramah itu. Kenapa? Ternyata baru dimuliakan manusia saja kita sudah bangga, apalagi dimuliakan Allah dan Rasulnya. Shallu ala Muhammad. Takbir. Keluar bah takbir. Kenapa sih kalau takbir susah banget bah? Kadang-kadang kalau takbir itu bukan NU kadang-kadang. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Tomo tidak mengatakan 2 kalimat ini. Betul nggak Pak? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Muhammad. Baik. Terakhir Pak. Terakhir. Ya, kalau Bapak dan Ibu semua sudah capek, iman sudah kuat, amin. Amin. Siap disuruh sholat, siap disuruh zakat, siap disuruh berangkat ke tanah suci. Maka yang terakhir, lakukan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, dan kita sudah siap, maka muncullah ibu jari. Apa Pak? Kan tadi begini nih, betul nggak? Gitu, itu ya. Ibu jari terakhir. Ya, imannya kuat. Hidup tanpa iman akan terdampar. Hidup tanpa ilmu akan kesasar. Hidup tanpa agama tindakan kasar. Hidup tanpa cinta badan gemetar. Hidup tanpa makan perut lapar. Pikir perutnya lapar. Waduh, bahaya balai. Perutnya apa Pak? Perutnya apa? Lapar. Ada agak kuat dikirnya, ya karena masalahnya banyak. Mata keluar. Kadang-kadang la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang batin kita ada di rumah, batin kita istri kita lagi marah, batin kita mungkin suami nggak pulang-pulang, ya. Tapi luar biasa, kita baru kumpul seperti ini aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan, naudzubillah, kita bicara nikmat Allah, kita belum bisa akhlak seperti Rasulullah. Jauh untuk akhlak seperti Rasulullah. Saya mengajarkan ke santri, nah jangan 8 rakaat duha, 2 rakaat asal istiqomah. Saya mengajarkan begitu, Pak. Ya, maka saya tes nih anak-anak nih ada sekarang ya. Mudah-mudahan ikut semua. Kita baca doa duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha wal baha
wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatu. Allahumma in kana rizqi fis fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akh wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan faqassirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Kalau kita baca dari awal doa duha tersebut, Pak, haram hukumnya orang yang mendawamkan dimiskinkan hidupnya, Pak. Amin. Amin. Pertanyaannya, besok pagi siap duha? Siap. Siap. Besok pagi siap duha? Siap. Siap. Jangan banyak, Pak, 2 rakaat, Pak. Besok pagi siap duha. Siap. Sebelum ke kebun duha dulu, sebelum ke jual bubuk duha dulu. Kalau Ustadz sebelum ngajar duha dulu. Semua yuk kita duha. Duha aja istiqomah 40 hari saja, 40 pagi saja. Tunggu keajaiban akan Allah turunkan. Amin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Akan Allah turunkan keajaiban di angka 40 tersebut. Yakin, Pak? Yakin. Yakin? Yakin. Siap Tuhannya? Siap. 40 hari laksanakan. Satu Siap. kali Siap. saja batal, maka tidak akan ada keajaiban. Yang beratnya itu Kang Jai 40-nya itu. 40. Puasa Senin Kemis, anak-anak nih, Pak, dibiasakan 40 Kemis, 40 Senin. Jangan batal, maka kamu akan hafalannya kuat. Duha terus. Pokoknya yang lagi ngebeca, duha dulu, Pak. Yang mau ke kebun, duha dulu. Mau bertani, duha dulu. Mau ke Tegal, Kubuk. duha dulu. Mau kemanapun dulu. Jamblang, Bahkan jamblang. ada yang nanya, Ustaz, kan Rasulullah 8 rakaat kan itu Rasul. Itu apa, Pak? Bapak tahu nggak artinya Rasul? Apa itu Rasul, Pak? Rasa. Rasa kalau bahasa Jawanya apa, Ustaz? Rasa. Ya sama rasa. Sama ya? Sama. Jadi kalau kita mengaku Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi sebagai Rasul, maka kita harus punya rasa. Makanya nggak etis kalau umat Islam harus berdebat. Saya dengerin Ustaz Sultan tadi ceramahnya, banyak ilmu yang masuk ke saya, Pak. Begitu Kang Jaya, Allah, saya belum bisa berai-berayat. Tapi saya akan belajar terus dari beliau, akan belajar terus dari Kang Masukir. Sukir kemarin juga waktu di Pasarean, karena Kang Jayanya nggak hadir. Saya akan belajar seperti itu terus, Pak. Artinya kita punya satu kelebihan, tapi ingat 1000 kekurangan yang ada di kita. Sepintar apapun kita, kalau sombong di hadapan Allah, mohon maaf, dihilangkan ilmu kita oleh Allah. Na'udzubillahi min. Hapunten, mohon maaf Bapak, insya Allah ini bukan mengajari, tapi sangat sama-sama mengingatkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, istiqomah duhanya, istiqomah saum Senin, istiqomah saum Kamisnya, istiqomah berzikirnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, itu apa, Ustaz? NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu.